Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Boleh lambaikan tangan saudara, katakan shalom. Ayo kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita saudara. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bersyukur semua kepada Tuhan, karena kebaikannya satu hari lagi Tuhan kasih kesempatan kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa namanya saudara? Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Allah kita. Kasih salam kanan kiri, katakan Jesus love you, Jesus bless you. Tuhan mengasihi dan memberkati saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ayo sekali lagi sama-sama katakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami bawa hidup kami persembahkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur buat satu hari lagi kesempatan kami untuk kami datang menghadap Tuhan, merendahkan diri, sembahyang, memuji menyembah nama-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan bahwa kami mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, kuasa-Mu dahsyat terjadi atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Nyatakan diri-Mu dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Engkau ajaib bagi kami, Engkau luar biasa bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Oh ya Tuhan, hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali di hadirat Tuhan. Katakan pujian dan syukurku ku bawa padamu. Kerendah hati ku persembahkan. Ku sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Amin, amin ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Jemaat Tuhan sendiri katakan pujian dan syukurku ku bawa dengan rendah hati. Kami persembahkan ya Tuhan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, karena kekuatanku. Katakan
jadi penyembahmu. Oh Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu. Kami cari wajah-Mu ya Tuhan, hanya bagimu kemuliaan ya Tuhan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah Bapakku, lebih lagi hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, pujian bagi Tuhan. Ku kagum sembah padamu, Bapakku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan. Kini ku sembah Bapa. Oh, ayo kita sembah Tuhan, sembah Dia. Oh ya Ranamu, ya Ralama, ya Ralamu. Kami mengejar hadir-Mu, kami merindukan-Mu ya Tuhan. Lawat kami, lawat di hadirat-Mu ya Allah. Kami rindu ya Tuhan. Oh ralaba 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 Huri biara lamo hiara nama yaramo hiara laba ralaba ralaba Jesus. Hiara yaramo hiara laba ralaba 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 ralaba. Damai kami ada di dalam-Mu, sukacita kami di dalam-Mu. Engkau kekuatan, penghiburan, perlindungan di dalam nama-Mu. Oh ralabaya rabaya se, kami temukan damai, sukacita, kekuatan di hadirat-Mu. Oh Tuhan, haleluya, hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu. Oh, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku. Ayo cuma Tuhan, hanya bagimu
ya Tuhan. Hormat, pujian, kemuliaan selama-lamanya ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak ya Allahku. Kami memuji dan memuja-Mu ya Tuhan. Bapa, ku cari wajah-Mu. Oh, Kaulah damai di hatiku. Kini ku sembah Bapa-Ku. Haleluya. Hanya bagi-Mu kemuliaan, ya Tuhan. Bapa, ku cari wajah-Mu. Oh, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapa-Ku. Ayo semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hey, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kita namamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, ya Allahku, kini ku sembah Bapa-Ku. Ayo sekali lagi saudara. Yeay. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Oh, kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Kini ku sembah, kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Tak mau ku jauh dari-Mu, dekat selalu dengan-Mu, dekat di hati-Mu. Oh ya Allah, ya Tuhan. Oh ya Rama ya Namo. Ayo sembah Dia saudara. Guralaba takaralaba ralaba ralaba. Di hadirat-Mu ku temukan damai, ku temukan jalan keluar, anugerah, kebajikan, kemudahan ada di dalam-Mu ya Tuhan. Oh,
orang mencari jalan, yang kata orang ada banyak jalan, tapi yang kami tahu hanya ada satu jalan. Di dalam nama Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kami sampai kepadamu hanya melalui Yesus Tuhan. Oh, Engkaulah jalan, Engkaulah jalan, Engkaulah jalan, tak ada yang lain. Oh ya Tuhan, sebab itu kami hanya berharap kepadamu. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kami percaya firman-Mu, kami percaya firman-Mu. Oh, kami percaya, kami percaya. Oh ya Tuhan, hiara nama yaramu, mengikutimu, mengiringmu seumur hidupku. Oh ya Tuhan, oh ya Ralaba, hinarama yaranamu. Ayo terus sembah Dia. Mata kami, hati kami, biar tertuju hanya Tuhan. Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami, seperti sauh yang dilabuhkan. Biar kami tidak tergoncangkan, sebab kami ada di dalam kerajaan-Mu, kerajaan yang tak tergoncangkan. Hey, ya Ralaba ya Rabu. Sekalipun dunia sedang bergoncang hari-hari ini, biar kami berharap hanya Tuhan. Engkau kekuatan, Engkau kekuatanku. Oh ya Tuhan, hanya bagimu hanya bagimu pujian, ku kagum dan sembah. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, Bapakku cari wajah-Mu. Amin. Hanya bagimu pujian, kini ku sembah. Bapakku yang ku cinta, kini ku sembah, kini ku sembah. Bapakku yang ku cinta. We love you Lord, we love you God. Haleluya, kini ku sembah. Bapakku yang ku cinta. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kini kami menyembah Bapa yang kami cinta, Bapa yang mengasihi, yang sayang sama kami. Apapun keadaan kami, apapun masa lalu kami, Engkau terima dengan tangan yang terbuka. Sebab Tuhan mengasihi kami, bahkan rela mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu bagi kami, supaya kami diselamatkan. Terima kasih buat karya salib yang begitu ajaib buat kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dahsyat buat kami.
Engkau layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Sekarang sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. So apapun keadaan kami, apapun situasi yang kami sedang hadapi hari-hari ini. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Biar pengharapan kami hanya Tuhan dan Tuhanlah yang menuntun setiap langkah kami. Dengan firman yang kami dengar, yang kami baca setiap hari. Biar itu yang jadi pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami. Kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sorak-sorenya mana Senayan City buat Tuhan kita. Engkau dahsyat ya Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan saudara dan saya, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebab Dia adalah perlindungan, Dia adalah kekuatan bagi saudara dan saya. Kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Come on. Hey. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Come on, sing together. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang kami, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri, terlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji Engkau bersamaku. Dengan iman, yuk bilang. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Allah Tuhanku, kebanggaanku, kehidupanku dan keselamatanku, kuatanku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sungguh Engkau Immanuel, Immanuel. Beribu rebah di kiriku, terlaksa. Ku tahu Engkau Immanuel, Immanuel. Takkan pernah. Amin. Yes Lord. Tiada yang. Let's go. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, kehidupanku dan keselamatanku, kuatanku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Engkau sumber kemenangan kami ya Tuhan. Oh yeah. Ayo sama-sama katakan iman saudara. Katakan. Takkan pernah goyah pada dirimu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi. Takkan pernah goyah, takkan pernah. Haleluya. Tiada
Ayo semua tepuk tangan, come on. Kuat, Kaulah Allah. Let's go, let's go. Allah kuat, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Oh, Yesuslah kuatku. Haleluya. Siapa sumber kemenangan? Siapa sumber kekuatan kita? Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Oh yes Lord. Woo. Ayo tepuk tangan sama-sama, come on. Nyanyikan iman saudara. Hey, they said it couldn't be done. This giant was just too strong. They say you don't have the time, but there is something they don't understand. Armies rise, bear the rain. They gonna bow at the sound of one. When we praise, they all fall. Our victories in the Almighty God. I got the victory. I got the victory. I got this power in me. They gonna hear me sing. I got a victory. They say we'll never be free. Our failure was guaranteed. They say don't hold your breath. Thou sinner, got faithfulness. Kingdom rise, rule of it. No power could ever rival His name. When we praise, chains of all, our victories in the Almighty God. I got the victory. I got the victory. I got this power in me. They gonna hear me sing. I got a victory. Hey, come on, come on. They gonna hear me sing. I got a victory. Na 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 na. They gonna hear me sing, I got a victory. Hadapi masalah dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara besar. Run. I'm not running. All of my enemy got things coming. I'm not running. I'm not running. With the Lord on my side, I ain't afraid of nothing. I'm not running. I'm not running. All of my enemies got another thing coming. I'm not running. I'm not running. Hey, I am afraid of nothing. I got the victory. Come on. They gotta hear me sing. Sing out. I got the victory. I got the victory. I got this power in me. They gonna hear me sing. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. They gonna hear me sing. I got a victory. Mana sorak-soraknya umat pemenang? Sorakan haleluya.
tahu kanan kiri depan belakang saudara. Jangan lari dari masalah. Hadapi bersama dengan Tuhan. Saudara akan jadi umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. I'm not running. I'm not running. All of my enemies got another things coming. I'm not running. I'm not running. With the Lord on my side, I am afraid. I'm not running. I'm not running. All of my enemies got another thing coming. I'm not running. I'm not running. I ain't afraid of nothing. Come on. I got. Tepuk tangan sama-sama yuk. Hey. They gonna hear me sing. I got a victory. I got the victory. I got the victory. I got this far in me. They gonna hear me sing. I got the victory. Na 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 na. Hey, na 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 na. They gonna hear me sing. I got the victory. Sekali lagi yuk sorak-sorai umat pemenang. Sorakan haleluya. Woo. Kasih tos kanan kiri sebelum duduk bilang kita umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Silahkan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang jadikan kami umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Terus Roh-Mu tinggal dalam kami. Berkuasa dan berdaulat ya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. No better place. There's no better time to respond with surrender as you put your love on the line. Here in this moment, be lifted high. Lord, I open my heart and worship your glory divine. Come like the wind, fall like the rain. Oh, Holy Spirit, inhabit this place. We give you the road, Lord, have your way. Oh, Holy Spirit, inhabit the praise forevermore. Now is
for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, Holy Spirit, come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, Holy Spirit, come do whatever you want to. Nothing is impossible for you, Lord God Jesus. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Oh, come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Holy Spirit, come like the wind, fall like the rain. Like the wind, fall like the oh, Holy Spirit, inhabit this place. We give you the room, Lord, have your way. Oh, Holy Spirit, praise forevermore. Come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, Holy Spirit, come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, ay somebody out. Holy Spirit, we're waiting for you. Penuhi kami ya Tuhan di hadirat-Mu. Ora lama takara lama 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 lama. Uyara lama. Haleluya. Holy Spirit, come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, Holy Spirit, come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Kami meminta dalam doa, pujian penyembahan kami Roh Kudus tercurah hari ini. Mari bangkit berdiri. Come on. Come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, oh.
Shalom semuanya. Tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Ayat emasnya adalah Ulangan 11 ayat 13 dan 14 dan Yohanes 4 ayat 35. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian, yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Yang kelima, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya ke depan ini, Tuhan akan berbicara tentang hal-hal di atas. Mengenai target penyelesaian amanat agung tahun 2033, Tuhan mulai membukakan pengertiannya pada waktu Global Council Empower 21 meeting di Hawaii tahun 2013. Tuhan memberikan visi, setiap orang, everyone, akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Terus terang kita semua bingung, termasuk Billy Wilson dan saya sendiri. Beberapa bulan setelah itu Billy Wilson ke Manila dan dia hadir di konser Planet Shakers dengan memakai baju berwarna merah. Tiba-tiba pimpinan Planet Shakers yaitu Neil Smith menyuruh berhenti. Dan dia bilang, ada pesan Tuhan untuk orang yang berbaju merah. Dia berkata, saya tidak kenal Anda, saya tidak tahu siapa Anda, tetapi Tuhan katakan Anda harus berpikiran besar. Terus terang Billy Wilson kaget mendengar nubuatan itu. Karena selama ini dia berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata untuk itu perlu punya pikiran besar. Kepada saya, Tuhan memberikan pengertian tentang tahun 2033 ketika bulan Mei 2022 diadakan World Prayer Assembly atau WPA secara hybrid di SICC Tower lantai 11. Ada 3 orang yang berbicara secara online, di mana mereka semua berbicara tentang tahun 2033. Mereka adalah Billy Wilson, aliran Pentakosta, Rick Warren dari aliran Baptis, dan Nicky Gamble dari aliran Anglican. Tiba-tiba Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Dan saya berkata, I got it. I got it. Nah, bulan Juli 2022, yaitu 2 bulan setelah pelaksanaan BPA tadi, waktu memulai renovasi Azusa Street Prayer Tower, saya bersaksi tentang hal itu. Di situ hadir Billy Wilson, Tim Hale yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Church of God, dan mereka pun menyambut baik kesaksian tersebut. Saya percaya ini merupakan konfirmasi bagi kita. Nah, setelah itu, bulan Desember 2022, Billy Wilson dan Rick Warren mengumpulkan sekitar 26 orang pemimpin, kepala-kepala kegerakan dari kelompok-kelompok oikumene di New York untuk menyusun suatu pernyataan tentang panggilan kepada gereja sedunia untuk masuk ke dalam upaya penyelesaian amanat agung tahun 2033. Dikatakan, kita percaya bahwa dekade menjelang tahun 2033 akan menjadi dekade yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan penginjilan kepada semua orang, everyone, di atas bumi akan terjadi. Setelah pertemuan itu, maka bulan Juli 2023, Empower 21 mengadakan kongres di Amsterdam dengan tema Everyone. Kemudian itu dilanjutkan dengan kongres Empower 21 Everyone Asia di SICC Indonesia pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 dengan tema
reaching every person on earth. Hari-hari ini, banyak organisasi dan aliran Kristen termasuk Katolik Karismatik yang meyakini target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Ternyata kepada saya, Tuhan tidak berhenti hanya tentang penyelesaian amanat agung tahun 2033 saja. Tetapi Tuhan memberikan pengertian dari Matius 24 ayat 14. Jadi waktu murid-muridnya bertanya tentang tanda kedatangannya yang kedua dan akhir dari dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, salah satunya yang terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi setelah Injil diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Atau dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saya tidak pernah berkata Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Yang saya katakan, Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033. Itu alkitabiah. Karena kedatangan Tuhan Yesus bisa sewaktu-waktu. Kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Orang yang merindukan kedatangannya pasti berjaga-jaga dan berdoa. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Rick Warren membuat kelompok yang disebut dengan Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung, dengan menggunakan pendekatan 4B atau 4B. B pertama, Bibles. Jadi dikatakan kami ingin semua orang percaya di bumi memiliki akses kepada Injil yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang ada dalam hati mereka. Jadi artinya Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. B yang kedua, believers. Kami ingin memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. B yang ketiga, Bodies of Christ. Kami ingin semua gereja mendukung dan menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, B yang keempat, breakthrough prayer. Kami ingin semua orang di bumi yang belum kenal Yesus didoakan oleh orang yang sudah kenal Yesus. Rick Warren waktu menyelidiki tentang penyelesaian amanat agung mengatakan bahwa sejak 1000 tahun yang lalu, meskipun banyak pria dan wanita hebat yang dipakai Tuhan, tetapi belum bisa menyelesaikan amanat agung. Dia meneliti terutama selama COVID-19 melalui bacaan-bacaan tentang amanat agung. Ternyata sejak 500 tahun terakhir, yaitu sejak reformasi, gereja belum bisa menyelesaikan amanat agung. Kenapa? Jawabannya, karena tidak ada upaya untuk melibatkan seluruh gereja. Dalam hampir di setiap kesempatan untuk membawa Injil ke seluruh dunia, hanya dipimpin sekelompok kecil orang kulit putih dari barat. Mereka tidak memobilisasi seluruh gereja Kristus.
sehingga mereka tidak mampu melakukan. Dan Rick Warren berkata bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Puji Tuhan, ada gerakan penginjilan dunia yang dimulai tahun 1974 melalui Kongres Lausanne di Swiss. Temanya, biarlah bumi mendengar suaranya. Mereka menyerukan slogan seluruh gereja untuk membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. The whole church to take the whole gospel to the whole world. Kongres perdana ini dipimpin oleh Billy Graham dan John Stott. Kongres ini menghasilkan perjanjian Lausanne atau Lausanne Covenant, sebuah dokumen dasar yang menguraikan teologi dan praktik pekerjaan misi. Dokumen ini secara luas dianggap sebagai misi yang paling penting yang dihasilkan di era Protestan. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai pemersatu dan pendorong penginjilan dunia di era sesudah tahun 1974. Sesudah itu, Kongres Lausanne ini dilanjutkan di Manila, Filipina, tahun 1984 dengan tema Beritakanlah Kristus sampai Dia datang. Setelah itu Kongres Lausanne di Cape Town, Afrika Selatan, tahun 2010 dengan tema Kristus Pendamai Kita. Selama ini, Kongres Lausanne hanya diwakili oleh aliran Protestan. Tetapi pada Kongres Lausanne yang keempat di Seoul, Korea Selatan, pada September tahun 2024 yang lalu, aliran Pentakosta dan karismatik ikut bergabung melalui Pentecostal World Fellowship dan Empower 21. Temanya, Let the Church Declare and Display Christ Together. Biarlah gereja mendeklarasikan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Dihadiri oleh 5.394 peserta mewakili 200 negara dan wilayah. Selain itu sekitar 2.000 peserta virtual di lebih dari 100 negara bergabung dalam kongres secara online. Saya mendapat undangan juga mewakili Empower 21 dan saya memilih sebagai peserta secara online. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus adalah aspek utama dari iman Kristen dengan cara memberitakan siapa pribadi Yesus Kristus, kasih-Nya, anugerah-Nya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia, everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus artinya mewujudkan sifat-sifatnya, karakternya, dan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari lewat gaya hidup kita. Menjadi garam dan terang, hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa yang di sorga. Ini yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Haleluya! Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah memasuki tahun penuaian ini, kita juga akan mengalami penuaian secara jasmani. Salah satu syarat untuk mengalami penuaian secara jasmani adalah memberi, menabur. Dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai,
sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Di sini jelas dikatakan pada saat kita dalam kesusahan secara finansial, justru kita harus menabur supaya menuai dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas gandumnya atau berkat-berkatnya. Hal ini juga yang dilakukan oleh Ishak. Pada waktu terjadi kelaparan, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ishak tinggal di Gerar setelah Tuhan menyuruh dia tinggal di situ. Sesuai dengan Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Ishak menabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya. Sehingga ia menjadi kaya raya. Pada masa kelaparan, benih yang ditabur pasti persediaan untuk makanannya. Jadi waktu Ishak menabur, pasti dengan bercucuran air mata. Dia tidak tahu kapan kelaparan akan berakhir. Ishak menabur di tanah yang ditentukan oleh Tuhan. Hasilnya, Tuhan memberkati Ishak sehingga ia menjadi kaya. Makin lama makin kaya, hingga ia menjadi kaya raya. Haleluya! Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan, perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sehubungan dengan berkat atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka ada 3 macam teologi. Yaitu yang pertama, teologi kemiskinan. Yang kedua, teologi kemakmuran. Yang ketiga, teologi penata layanan. GBI menganut teologi penata layanan. Dalam hal memberi, prinsip teologi kemiskinan adalah karena kewajiban. Bisa jadi tidak rela, sedih karena terpaksa. Sedangkan prinsip teologi kemakmuran, fokusnya hanya untuk mendapat sesuatu nantinya. Tetapi prinsip teologi penata layanan, kita memberi, kita menabur karena mengasihi Tuhan. Ini pasti dilakukan dengan sukarela. Dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada 3 macam respon dari orang percaya dalam hal memberi. Yaitu respon pertama, bagi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka memberi dengan standar tinggi. Yaitu senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh Maria yang intim dengan Tuhan. Mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Yaitu sekitar 300 dinar. Itu merupakan upah 1 tahun bagi seorang pekerja. Jadi sangat besar nilainya. Dan ini merupakan persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan. Mereka hanya dapat memahami bahwa memberi persembahan secara materi itu hanya sebagai hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah dengan tekun dan setia memberi persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan sulung, dia masih sibuk menyelidiki apakah persembahan-persembahan itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Yaitu minyak narwastu yang mahal harganya dengan dalih. Mengapa tidak diberikan kepada orang miskin saja? Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberi persembahan uang sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat.
Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran, memberi persembahan uang. Apa akibatnya? Akibatnya baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, memberi persembahan materi dalam kemurahan hati hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Saya berdoa agar berkat yang terbaik dari Tuhan akan kita terima dalam tahun 2025 ini. Karena kita intim dengan Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Lebih dari 14 tahun yang lalu, Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung. Dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible versi Injili, maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2025 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2025 yang diberikan pada bulan Februari 2025. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin itu relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan dengan semua orang kaya itu. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Ini contoh memberi karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Persembahan sulung merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi karena mengasihi Tuhan. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi saya mau katakan, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tahun 2025 adalah tahun penuaian baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita akan berkata bahwa tahun 2025 akan lebih baik dari tahun 2024. Kita akan mengalami berkat yang melimpah meskipun dunia mengalami kekacauan. Haleluya. Ada berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa tahun 2025 akan lebih baik dibanding tahun 2024. Karena kasih Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Ada berapa banyak berkata, Tuhan saya percaya tahun 2025 akan lebih baik dibanding tahun 2024. Mari angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Mereka percaya, kami dengan iman berkata tahun 2025 akan lebih baik daripada tahun 2024. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau akan menggenapi ya Aba. Menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Berkati mereka, berkati mereka, berkati mereka. Mereka akan menuai dengan secara luar biasa. Berkat secara jasmani, secara materi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari kita tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Saudara, mari. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu.
Engkau berkati, Engkau bela, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami. Engkau juga menegur kalau kami salah, ya Aba. Itu Engkau, ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan yang belum diselesaikan dengan Tuhan, langsung minta ampun. Minta ampun supaya diberkati. Supaya diberkati. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa, Tuhan. Ampuni kami, ampuni Tuhan, ampuni kami, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. So yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang angkat tangan. Engkau saat ini sedang menyembuhkan yang sakit. Engkau sedang membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang negara putus pengharapan. Yesus, Engkau baik. Engkau baik dan sangat baik kepada kami semua. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi kami, terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kami memuji nama Tuhan. Engkau ajaib, dahsyat, Engkau mulia ya Tuhan. Terima kasih kami boleh ambil perjamuan kudus hari ini, mendengar firman Tuhan, meteraikan apa yang kami dengar. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami. Ini waktunya kami bawa persembahan kami, persembahan sulung, persembahan perpuluhan, persembahan memberkati ya Tuhan. Biar semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Hoya rabasi kalalaba. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini Tuhan, di siang hari ini Tuhan. Kami percaya itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami percaya semua itu hanya karena kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh memasuki bulan Februari ini Tuhan. Di tahun 2025 ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan menuai jiwa-jiwa Tuhan. Kami akan menuai segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Apapun keadaan dan situasi kami Tuhan, biar Tuhan, kami mau terus berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu Tuhan yang hadir di siang hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap yang sakit Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera turun Tuhan. Ada kekuatan yang baru Tuhan. Setiap yang letih, lesu dan berbeban berat ya Tuhan. Biar Tuhan kelegaan itu Tuhan berikan kepada para jemaat-Mu ini ya Tuhan. Ada terobosan demi terobosan terjadi Tuhan. Pemulihan demi pemulihan Tuhan. Pemulihan setiap hubungan Tuhan. Pemulihan keluarga Tuhan. Ada breakthrough Tuhan. Ada mujizat demi mujizat terjadi Tuhan untuk para jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang telah memberikan sebagian berkat-Nya Tuhan. Kami berdoa Tuhan para jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan Tuhan. Persepuluhan Tuhan, bahkan buah sulung ya Tuhan. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang kami berikan ini Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan telah terlebih dulu Tuhan baik kepada kami semua Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia kepada Tuhan. Dan kami mau terus mengasihi Tuhan. Menempatkan Tuhan menjadi nomor satu, menjadi prioritas dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Billy Tuhan, untuk Bu Milka Tuhan, untuk Brian dan Janice ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Mazmur 91 itu terjadi dan tergenapi atas pemimpin kami ya Tuhan. Biar Tuhan taruh visi misimu yang baru lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Wadah, Senayan City dan Emporium Tuhan. Biar ada Skenoo Tuhan. Tuhan berhabitasi di tempat ini ya Tuhan. Akan bangkit Tuhan penuai-penuai yang handal. Akan bangkit the faceless nameless generation Tuhan. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa Tuhan. Yang terus melakukan kehendak-Mu di zaman ini Tuhan. Yang fokusnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Niko ya Tuhan. Untuk Bu Hermin Tuhan dan beserta para wakilnya Tuhan. Biar ada unity, ada kesatuan hati lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan percayakan menjadi messenger of the third Pentecost ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa api Pentakosta ketiga itu akan membangkitkan para penuai-penuai-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Akan terjadi penuaian yang terbesar dan terakhir Tuhan. Hingga Goals 2033 Tuhan. Everyone, setiap orang mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Kami katakan Jesus for everyone, harvest now. Kami mau serahkan Tuhan, Pastor Niko dan serta seluruh tim yang terlibat ya Tuhan, biarlah terus Tuhan taruh Tuhan untuk mengembalakan GB Gatot Subroto ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau sama-sama Tuhan mengangkat tangan kami Tuhan. Oh ya rabasi kalalaba. Kami katakan shalom untuk bangsa Indonesia, shalom untuk bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Setiap pulau-pulaunya Tuhan, setiap kota-kotanya Tuhan. Bahkan sampai desa terpencil pun Tuhan memberkati. Tuhan memberkati tanah, laut, udaranya, segala sumber daya alamnya. Sumber daya manusianya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dari yang terendah hingga yang tertinggi Tuhan. Bapak Presiden Prabowo Tuhan. Beserta wakilnya Tuhan, Bapak Gibran ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan unity lebih lagi Tuhan. Hikmat, roh takut akan Tuhan turun atas setiap pemimpin kami. Setiap apapun yang keputusan, kebijakan yang diambil itu adalah yang tepat, yang terbaik Tuhan. Semuanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan diri sendiri ya Tuhan. Dan kami juga menolak Tuhan segala siasat si jahat, segala kuasa kegelapan. Kami hancurkan, kami patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai gantinya ada
roh takut akan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Ada damai sejahtera untuk bangsa Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang rukun, bangsa yang maju Tuhan, bangsa yang toleran, bangsa yang Pancasila Tuhan. Bahkan bangsa Indonesia dipakai oleh Tuhan menjadi teladan untuk bangsa-bangsa Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ini Tuhan, kami tahu bangsa Indonesia ada di tangan-Mu, ada di hatimu, ada di pikiran-Mu Tuhan. Biar damai sejahtera dan kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia dan meliputi seluruh bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan Tuhan sebelum kami pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan, kami rindu menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.